Shalom Sobat Muda, kita akan bahas Great Sense of Obligation atau rasa berhutang yang besar. Roma 1 ayat 14 dan 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kata hutang di sini dalam terjemahan King James Version adalah sama menggunakan istilah debtor. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari kita berhutang diganti dengan kata mempunyai kewajiban. Ya, jadi di sini kita punya hutang kepada Yesus karena apa? Karena hidup kita telah dibayar lunas oleh kematiannya di atas kayu salib. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Paulus merasa bahwa dirinya berhutang karena sebelumnya dia adalah Saulus yang membunuh banyak orang Kristen dan menganiaya banyak kekristenan di awal-awal abad pertama. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan, tidak lagi penganiaya jemaat, tapi dia diubahkan menjadi pembawa kabar baik, yaitu Injil Kristus Yesus. Dia sadar bahwa hidupnya dulu jahat, penuh dosa, dan dia berhutang kepada Tuhan. Dan dia ingin membayarnya dengan memberitakan kabar baik. Muliakan Allah dengan memberitakan Injil. Merasa memiliki hutang, yaitu suatu kewajiban yang harus disalurkannya sebagai hamba Kristus, yaitu memuliakan Allah dengan memberitakan Injil. Hutang sama dengan kewajiban. Sebagai umat tebusan Allah sudah seharusnya hati yang berhutang itu kita miliki. Jadi mari miliki hati yang berhutang bahwa hidup kita ditebus dengan cara yang luar biasa, lunas dibayar. Kita berhutang kepada Tuhan, yaitu apa? Jiwa-jiwa untuk kita menangkan. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Untuk itu muliakan Dia dengan memberitakan Injil. Jadi memuliakan Allah dengan memberitakan Injil bukan tugas para hamba Tuhan saja, tapi tugas kita, setiap umat tebusannya. Every Christian is witness. Setiap kita adalah saksi-saksi Kristus. Jadi bukan lagi tugas hamba Tuhan, tapi setiap kita yang telah ditebus adalah saksi-saksi Kristus, di mana hidup kita menjadi teladan, hidup kita menjadi kitab yang terbuka, di mana orang melihat Kristus tinggal di dalam kita. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi mari siap sediakan hidup kita, baik tidak baik waktunya. Mari beritakan firman Tuhan. Melalui hidup kita, nilai-nilai kebenaran itu biarlah nyata dalam hidup kita. Change your mind, waktunya ngebum. Mari sadari betul bahwa kita adalah umat-umat yang berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang karena darahnya Yesus telah menebus hidup kita. Kita berhutang karena Yesus menebus hidup kita dan dibayar lunas dengan darahnya. Jadi mari kita beritakan firman Tuhan melalui hidup kita, melalui cara teladan kita. Kita percaya hidup kita menjadi terang kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita, dan orang akan bertanya, siapa Tuhanmu? Dan kita dengan lantang berkata, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.